Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Parecana wijananti mayamethaya mamase ye catatha wijananti tato samanti medaga. Artinya, sebagian besar orang tidak mengetahui bahwa dalam pertengkaran mereka akan binasa, tetapi mereka yang dapat menyadari kebenaran ini akan segera mengakhiri semua pertengkaran. Cerita: sebuah insiden kecil menyebabkan perselisihan di antara para biarawan di Kosambi, India. Satu kelompok mengikuti guru winaya atau disiplin, sedangkan kelompok lain mengikuti guru dhamma. Mereka sering bertengkar di antara mereka sendiri. Mereka bahkan tidak mematuhi nasihat dari Buddha. Tetapi Sang Buddha tahu bahwa akhirnya mereka akan menyadari kesalahan mereka, sehingga Buddha meninggalkan mereka dan pergi untuk menghabiskan masa wasa sendirian di hutan Parileyaka. Di sana, seekor gajah dan seekor kera membantu Sang Buddha. Umat awam Kosambi ketika mendengar ketidakhadiran Sang Buddha menolak untuk memberikan persembahan kepada para biku. Kemudian, para biku menyadari kebodohan dan kericuan mereka, dan akhirnya mencapai kesepakatan bersama. Para umat-umat di Kosambi meminta para biku untuk meminta maaf kepada Sang Buddha. Tetapi Sang Buddha berada di tempat yang jauh, dan saat itu sedang berada di tengah-tengah masa wasa, sehingga mereka tidak dapat keluar. Mereka menghabiskan masa wasa dalam kesengsaraan dan kesulitan. Pada akhir masa wasa, Yang Mulia Ananda dan banyak biku lainnya menemui Sang Buddha dan menjelaskan bahwa mereka telah menyadari kesalahan dan kekeliruan mereka. Demikianlah Sang Buddha kembali ke wihara Jetawana di Sawati, dan para biku memberikan penghormatan dan mengakui kesalahan mereka. Sang Buddha kemudian menasihati mereka untuk menghentikan pertengkaran, karena hidup ini tidak kekal. Jiwitang, aniyatang, maranang, niyatang. Dan jangan berlaku seolah-olah mereka tidak akan pernah mati. Komentar: Pare cana wijananti maya meta yamamase. Di sini, istilah pare berarti kecuali para sarjana, mereka yang memiliki pemahaman tentang nilai kehidupan dan mereka yang tidak suka bertengkar dan bertentangan dengan orang lain. Mereka perlu menjalani kehidupan yang tenang dan damai. Kedamaian dan ketenangan itu dalam suatu hal dianggap sebagai kualitas yang diperlukan dari seorang yang terpelajar. Pendidikan kedisiplinan yang benar mengarahkan orang tersebut ke jalan yang benar dan sedikit demi sedikit menuju ke ketenangan dan menjadi seorang pertapa atau muni. Orang yang sering bertengkar tidak peduli dengan nasihat yang diberikan oleh para senior atau orang yang mempunyai kualifikasi, dan mereka tidak menyadari fakta bahwa mereka sedang menuju kematian atau luka fisik atau kemusnahan.
Menurut agama Buddha, dalam masyarakat kita ada 6 tipe manusia berdasarkan sifat dasar dan watak mereka, yaitu yang pertama, raga carita, orang yang dominan nafsu ketamakannya. Yang kedua, dosa carita, orang yang dominan kebenciannya. Yang ketiga, moha carita, orang yang dominan kebodohan batinnya. Yang keempat, sada carita, orang yang kuat keyakinannya. Yang kelima, budi carita, orang yang berwatak cerdas. Yang keenam, vitaka carita, orang yang perilakunya berdasarkan pada kebijaksanaan atau alasan, mempunyai kebiasaan tidak menerima pemberian apapun tanpa mempertanyakannya terlebih dahulu. Dari 6 jenis orang ini, dosa carita, orang yang selalu siap untuk bertengkar, berselisih, bertentangan, atau berkelahi dengan orang lain. Itu adalah sifat dari orang dengan dosa carita, yaitu penuh dengan kebencian. Itu adalah karakteristik mental yang diwarisinya. Dia adalah orang yang selalu berpikiran negatif. Dia mengkritik apapun yang baik atau buruk, dan hal yang menguntungkan atau yang tidak menguntungkan. Dan dia sangat berbahaya bagi anggota masyarakat manapun. Orang dengan raga carita juga memiliki lebih banyak keinginan untuk bertengkar dengan orang lain, untuk memenuhi kekotoran batin keinginannya atau raga cetana. Orang dengan watak moha carita juga akan berselisih dengan orang lain karena kebodohan yang diwarisinya. Ye ca tata wijananti, tato samanti medaga. Mereka yang menyadari bahwa mereka binasa dalam pertengkaran, tidak akan berselisih atau tidak melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Salah satu metode terpenting untuk menghentikan pertengkaran dan menenangkan pikiran kita adalah praktik marana nusati atau kesadaran akan kematian. Umumnya, dalam masyarakat kita, orang tidak suka menyebutkan kematian ataupun berkomentar tentang kematian. Kesadaran akan kematian mengingatkan kita akan doktrin anicca. Dan oleh karena itu, ini dapat dianggap sebagai metode yang luar biasa untuk menghindari pertengkaran atau depresi mental apapun. Jika kita pertimbangkan dengan serius, ada tidaknya dampak negatif. Metode terbaik untuk menghindari frustasi adalah doktrin praktik marana nusati. Dia merenungkan saat kematiannya dan tidak pernah berdebat. Dengan memvisualisasikan momen kematian atau adegan kematian, orang yang cerdas mampu menghindari diri dari situasi berbahaya apapun, serta mampu menenangkan pikirannya. Jadi, ada pengertian rasional dan pragmatis dari doktrin marana nusati. Ia benar-benar merupakan senjata untuk menaklukkan orang lain dengan cara yang damai. Terima kasih.